Apa? Kau si tukang pel mau coba perbaiki mobil mewah ini? Jangan bercanda. Baiklah, coba saja. Tapi ingat, kalau kau merusaknya lebih parah, kau yang harus bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang petugas kebersihan sederhana dari Indonesia, setiap hari hanya membawa ember dan kain pel, selalu dihina dan diremehkan oleh para mekanik di sebuah bengkel mewah Korea. Tidak ada yang percaya ia bisa melakukan apa-apa, selain membersihkan lantai yang kotor. Namun siapa sangka, satu kejadian tak terduga membuat seorang CEO cantik kelas atas akhirnya melihatnya dengan cara berbeda. Ternyata, namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Seoul di pagi hari selalu penuh dengan kesibukan. Jalan raya ramai dengan mobil yang melaju cepat, bus yang berhenti di setiap halte, dan pejalan kaki yang bergegas menuju tempat kerja. Di tengah kota modern itu berdiri sebuah bengkel otomotif besar yang dikenal hanya melayani kalangan elit. Bangunannya tinggi, dengan dinding kaca berkilau dan lantai yang dipoles setiap hari hingga memantulkan cahaya matahari. Namun di balik gemerlap itu, ada sosok yang luput dari perhatian banyak orang. Dialah Bambang, seorang pemuda 28 tahun asal Indonesia. Setiap hari ia datang paling awal, bahkan sebelum para mekanik membuka pintu utama bengkel. Pagi-pagi buta ia sudah berdiri di depan gerbang sambil membawa ember, kain pel, dan sapu. Nafasnya tampak mengembun di udara dingin. Langkahnya pelan namun pasti. Bambang bukan siapa-siapa. Pekerjaannya sederhana, hanya membersihkan apa yang orang lain tinggalkan. Oli yang menetes di lantai, sisa kopi yang tumpah di meja, sampah bekas makanan yang dibuang sembarangan, semuanya menjadi tanggung jawabnya. Pekerjaan itu jarang dihargai. Bahkan seringkali ia justru dihina karena dianggap tidak penting. Yah, si penyapu jalan sudah datang. Suara seorang mekanik terdengar ketika Bambang masuk membawa embernya. Cepat bersihkan lantai itu. Jangan sampai sepatuku kotor karena oli. Bambang hanya tersenyum kecil. Ia menunduk, lalu meletakkan ember di pojok ruangan. Setiap kata kasar yang masuk ke telinganya, ia telan bulat-bulat tanpa membalas. Ia tahu posisinya. Di negeri orang, apalagi tanpa pendidikan tinggi, ia tak punya banyak pilihan selain menahan diri. Hari itu, seperti biasa, Bambang mendapat tugas berat. Seorang mekanik bernama John Ho menyuruhnya mengangkat ban mobil besar ke gudang belakang. Ban itu beratnya luar biasa, bahkan untuk 2 orang sekalipun. Tapi Bambang tidak menolak. Ia menggulung lengan bajunya, menunduk, lalu mengangkatnya pelan-pelan dengan seluruh tenaga. Punggungnya terasa sakit, peluhnya bercucuran, tapi ia tetap berjalan sambil menahan beban itu. Sesampainya di gudang, seorang mekanik lain bertepuk tangan sambil mengejek. Lihat, bahkan kuli pun bisa mengangkat ban. Hebat sekali, bukan? Ucapnya dengan tawa merendahkan. Yang lain ikut tertawa. Bambang hanya menghela napas. Ia tidak marah, tidak juga tersenyum. Hatinya sebenarnya perih. Namun ia belajar untuk menguatkan diri. Ia ingat ibunya di kampung halaman yang selalu berkata, "Biar orang meremehkanmu, nak, jangan kau balas dengan kebencian. Buktikan dengan kerja kerasmu." Kata-kata itulah yang selalu ia genggam dalam hati. Setiap malam, setelah semua orang pulang, Bambang seringkali masih berada di bengkel. Ia mengepel lantai yang penuh noda hitam, menggosok kaca yang dipenuhi sidik jari, lalu membuang sampah yang menumpuk. Saat itu, bengkel menjadi sepi, hanya suara langkahnya sendiri yang terdengar. Tapi di sela kesibukan itu, matanya selalu memperhatikan sesuatu. Ia sering berhenti sejenak di depan mobil-mobil mewah yang sedang diperbaiki. Mesin terbuka,
Kabel berserakan, baut-baut terlepas. Dari jauh ia memperhatikan bagaimana mekanik bekerja. Bagaimana mereka membuka sebuah komponen, menyalakan komputer pendeteksi, lalu menghubungkan kabel-kabel dengan hati-hati. Tak ada yang tahu, tapi Bambang sebenarnya menyimpan ketertarikan besar pada mesin. Sejak kecil di kampung, ia sering memperbaiki sepeda motor rusak milik tetangga. Meski hanya lulusan sekolah biasa, tangannya terbiasa dengan oli, matanya terbiasa mengamati detail. Di Korea, ia memang hanya dianggap sebagai tukang pel, tapi pikirannya terus mencatat setiap hal yang ia lihat. Namun yang paling menyakitkan bagi Bambang bukanlah beban pekerjaan, melainkan hinaan yang tak pernah berhenti. Suatu siang, ketika ia sedang mengepel lantai, seorang mekanik sengaja menendang ember airnya hingga tumpah. "Hei, lihat apa yang kau lakukan. Airmu hampir mengenai sepatuku yang mahal," teriaknya dengan wajah marah, padahal jelas-jelas ia sendiri yang menendang. Teman-temannya tertawa keras, mempermalukan Bambang di depan semua orang. Air tumpah itu membuat celana kerjanya basah, tapi ia tetap diam. Ia meraih kain pel lagi, lalu membersihkannya. Tidak ada kata keluar dari bibirnya selain "maaf." Setiap kali ia meminta maaf, para mekanik semakin merasa berkuasa. Mereka tahu Bambang tidak akan melawan. Itulah sebabnya ia sering dijadikan sasaran untuk tugas-tugas kasar yang seharusnya tidak perlu dilakukan seorang petugas kebersihan. Namun meski dihina dan direndahkan, Bambang memiliki kesabaran yang jarang dimiliki orang lain. Ia yakin, setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Ia tidak tahu bagaimana atau kapan, tapi ia percaya suatu hari hidupnya akan berubah. Malam itu, setelah semua orang pulang, Bambang kembali berdiri di depan sebuah mobil mewah yang belum selesai diperbaiki. Mesin terbuka, bau oli masih tercium kuat. Ia menatapnya lama, seolah mencoba membaca rahasia di balik rangkaian logam itu. Jemarinya bergerak pelan, hampir menyentuh sebuah kabel, namun ia menariknya kembali. Ia tahu, posisinya hanya petugas kebersihan. Jika ada yang melihatnya menyentuh mesin, ia bisa langsung dipecat. Tapi di dalam hatinya, ada suara kecil yang terus berbisik. "Suatu hari, kau akan membuktikan siapa dirimu sebenarnya." Dan malam itu, di tengah sepi bengkel, Bambang berdiri sendirian, ditemani suara tetesan air dari pipa bocor di langit-langit. Ia tidak tahu bahwa hari yang akan mengubah hidupnya selamanya semakin dekat. Hari itu bengkel terasa lebih sibuk dari biasanya. Para mekanik mondar-mandir. Beberapa sedang membersihkan tangan mereka dari sisa oli, yang lain sedang merapikan meja kerja. Bambang sejak pagi sudah bekerja keras, mengepel lantai yang penuh noda hitam sisa perbaikan semalam. Ia tidak mengerti mengapa semua orang terlihat tegang, seolah sedang menunggu sesuatu yang penting. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil terdengar dari luar. Sebuah mobil mewah berwarna hitam berkilau masuk ke halaman bengkel. Lampu depannya menyala terang, rodanya berputar pelan, dan ketika berhenti tepat di depan pintu utama, semua mekanik langsung berhenti bekerja. Mereka berdiri kaku, saling melirik, dan menelan ludah. Pintu mobil itu terbuka perlahan. Dari dalam keluarlah seorang wanita muda dengan penampilan anggun. Rambut hitamnya terurai indah, wajahnya bersih tanpa celah, langkahnya penuh wibawa. Ia mengenakan setelan jas putih elegan yang kontras dengan suasana bengkel yang penuh oli dan keringat. Sepasang sepatu hak tingginya berderap di lantai semen. Suaranya terdengar jelas di tengah keheningan. Dialah Han Soyeon, CEO muda yang terkenal di seluruh Korea. Namanya sering muncul di berita bisnis. Wajahnya terpampang di sampul majalah-majalah ternama. Bagi para pekerja bengkel, kedatangannya adalah hal yang luar biasa sekaligus menakutkan. "Selamat pagi, Nyonya Han," ucap kepala mekanik dengan nada gugup sambil membungkuk hormat. Han Soyeon hanya mengangguk singkat. Tatapannya tajam, penuh kepercayaan diri, namun juga dingin. Ia menunjuk mobil mewahnya, lalu berkata dengan suara tegas, "Mesin mobil saya bermasalah. Sudah beberapa hari ini mati mendadak saat digunakan. Saya tidak ingin alasan. Saya ingin ini diperbaiki secepatnya." Semua mekanik langsung bergerak. Mereka membuka kap mesin,
memasang alat pendeteksi, dan mulai berdiskusi. Wajah mereka serius, tangan mereka sibuk, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka mampu di hadapan sang CEO. Bambang yang saat itu sedang mengepel di pojok ruangan, memperhatikan dengan diam. Matanya tajam menatap ke arah mesin yang terbuka. Dari kejauhan, ia bisa melihat detail kecil yang mungkin terlewat. Namun tentu saja, ia hanya bisa menyimpan semua itu dalam hati. Posisinya hanyalah petugas kebersihan. Tidak mungkin ia ikut campur. Para mekanik bekerja keras hampir sepanjang hari. Bunyi alat, suara obrolan serius, hingga tawa kecil sesekali terdengar. Namun meski sudah mencoba berbagai cara, mesin mobil itu tetap mati. Berkali-kali mereka menyalakan, berkali-kali pula gagal. Ketika sore menjelang, Han Soyeon kembali masuk ke bengkel untuk mengecek hasilnya. Wajahnya tampak kesal. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Tanyanya dengan nada menekan. Kepala mekanik terdiam sejenak, lalu menjawab. Kami sudah mencoba banyak hal, Nyonya. Tapi masalahnya cukup rumit. Kami butuh waktu lebih lama. Tatapan mata Han Soyeon menajam. Ia jelas tidak suka mendengar alasan. Dengan nada dingin ia berkata, saya tidak peduli rumit atau tidak. Mobil ini harus berfungsi. Apakah kalian mengerti? Para mekanik menunduk serentak. Mereka tidak berani menatap wajahnya. Hari itu, Bambang melihat sesuatu yang jarang ia lihat. Seorang CEO cantik yang biasanya hanya tampil di layar televisi, kini berdiri hanya beberapa meter darinya. Meski ia tidak berani menatap terlalu lama, ada rasa kagum yang muncul dalam dirinya. Namun sekaligus, ia merasa iba. Wajah Han Soyeon tampak lelah, meski ia berusaha menutupinya dengan sikap dingin. Hari pertama berlalu tanpa hasil. Keesokan harinya, Han Soyeon kembali datang. Kali ini ia tampak lebih tidak sabar. Ia masuk ke bengkel dengan langkah cepat. Matanya langsung tertuju pada mobilnya. Bagaimana? Sudah selesai? Tanyanya tanpa basa-basi. Kepala mekanik kembali menunduk. Belum, Nyonya. Tapi kami masih terus berusaha. Han Soyeon menarik napas panjang, lalu menghela dengan kesal. Sudah 2 hari. Apa kalian benar-benar mekanik terbaik di kota ini? Atau hanya bisa membuang-buang waktu? Suasana bengkel mendadak sunyi. Tak ada yang berani bersuara. Para mekanik hanya menunduk semakin dalam. Di pojok ruangan, Bambang menunduk sambil terus mengepel lantai. Tapi telinganya mendengar jelas setiap kata. Hatinya bergetar. Ia tahu bahwa masalah mesin itu sebenarnya tidak serumit yang mereka pikirkan. Ada sesuatu yang sederhana, namun karena kesombongan dan tergesa-gesa, para mekanik tidak menyadarinya. Hari demi hari berlalu. Hari ketiga, hari keempat, dan masuk ke hari kelima. Setiap kali Han Soyeon datang, wajahnya semakin menunjukkan kekecewaan. Ia memang dikenal sebagai wanita perfeksionis. Tidak ada ruang untuk kegagalan dalam hidupnya. Sementara itu, Bambang terus mengamati dari jauh. Setiap sore, ketika semua orang sudah pulang, ia berjalan mendekat ke mobil itu. Ia hanya berdiri, tidak berani menyentuh, tapi matanya meneliti setiap detail. Dalam hati ia berkata, andai aku bisa bicara, andai aku bisa menunjukkan. Namun ia tahu, waktunya belum tiba. Ia masih harus menahan diri. Hari kelima, suasana benar-benar memanas. Han Soyeon masuk dengan wajah dingin. Kali ini langkahnya terdengar lebih keras. Suaranya lebih menusuk. 5 hari. 5 hari penuh. Dan hasilnya tetap nihil. Apa sebenarnya yang kalian lakukan di sini? Kepala mekanik terdiam. Wajahnya memerah menahan malu. Beberapa mekanik lain hanya saling pandang tanpa tahu harus berkata apa. Di sudut bengkel, Bambang menggenggam erat gagang pelnya. Dadanya berdebar kencang. Ada dorongan kuat dalam dirinya. Suara hati yang berkata bahwa ia harus maju. Namun ia ragu. Apakah seorang petugas kebersihan pantas membuka mulut di depan CEO dan para mekanik? Saat itulah, langkah kecil Bambang terhenti. Ia berdiri menatap mesin yang terbuka, lalu memejamkan mata sejenak. Dalam hatinya ia berbisik,
Mungkin ini waktunya. Kalau aku diam terus, aku akan menyesal seumur hidup. Tangannya sedikit gemetar. Ia menghela napas panjang. Lalu, dengan suara yang pelan tapi jelas, ia berkata, "Kalau boleh saya coba, Nyonya." Sekejap, bengkel yang tadinya gaduh berubah sunyi. Semua kepala serentak menoleh. Para mekanik menatap Bambang dengan wajah terkejut. Lalu beberapa dari mereka langsung tertawa keras. "Apa? Kau? Si tukang pel mau coba perbaiki mobil mewah ini? Jangan bercanda." Dia bahkan tidak tahu cara pakai kunci Inggris. Berani-beraninya bicara begitu. Bambang menunduk sebentar, lalu menatap Han Soyon dengan penuh keyakinan. "Izinkan saya mencoba. Hanya sebentar." Han Soyon menatapnya lama. Tatapannya tajam, penuh keraguan. Siapa Bambang? Hanya seorang petugas kebersihan dengan pakaian lusuh, tangan kasar, dan wajah penuh keringat. Tidak ada alasan untuk percaya padanya. Namun ada sesuatu dalam mata Bambang. Sebuah keyakinan yang sulit dijelaskan. Han Soyon akhirnya menghela napas, lalu berkata dengan dingin, "Baiklah, coba saja. Tapi ingat, kalau kau merusaknya lebih parah, kau yang harus bertanggung jawab." Semua mata tertuju pada sosok Bambang. Suasana bengkel yang biasanya riuh kini mendadak hening. Para mekanik berhenti tertawa, meski sebagian masih tersenyum sinis, menunggu apa yang akan dilakukan oleh seorang petugas kebersihan yang berani menantang pekerjaan mereka. Bambang berjalan pelan. Setiap langkahnya terdengar jelas, bergema di ruangan besar itu. Keringat menetes dari pelipisnya, bukan hanya karena gugup, tapi juga karena rasa tanggung jawab yang tiba-tiba berat sekali terasa di pundaknya. Ia tahu, sekali saja ia salah, bukan hanya pekerjaannya yang hilang, tapi harga dirinya akan diinjak lebih dalam. Han Soyon berdiri tak jauh dari mobilnya. Kedua tangannya terlipat di depan dada, matanya tajam mengawasi. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi jelas terlihat keraguan dalam sorot matanya. Ia masih tidak percaya seorang petugas kebersihan bisa menyentuh mobil mewahnya. Namun, rasa putus asa setelah 5 hari menunggu membuatnya akhirnya mengizinkan. Bambang berhenti tepat di depan mobil. Ia meletakkan pel yang sejak tadi ia bawa di sudut ruangan, lalu menghela napas panjang. Tangannya yang kasar, yang terbiasa menggenggam kain pel dan ember kotor, kini pelan-pelan bergerak menyentuh bodi mobil yang mengilap. Sentuhan itu begitu hati-hati, seakan ia sedang menyentuh sesuatu yang rapuh. Para mekanik berbisik-bisik. Dia benar-benar melakukannya. "Haha, lihat saja, sebentar lagi dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Bahkan kalaupun mesin itu hidup, pasti hanya kebetulan." Bisikan itu sampai ke telinga Bambang, tapi ia tidak terganggu. Pandangannya lurus ke arah mesin. Ia menunduk, memperhatikan setiap detail, seolah-olah ia sudah mengenalnya sejak lama. Ia menundukkan tubuhnya, lalu mulai membuka beberapa bagian kecil yang tadi sudah dibongkar oleh para mekanik. Tangannya cekatan, meski ia tidak memakai sarung tangan seperti para ahli. Jemarinya hitam terkena sisa oli, tapi justru gerakan itu begitu alami. Ia menyentuh kabel, mengetuk perlahan salah satu baut, lalu memperhatikan dengan seksama jalur arus yang tersambung. Han Soyon memperhatikan setiap gerakannya. Wajahnya tetap dingin, namun matanya mulai menajam, seolah tidak ingin melewatkan satu pun detail. Sementara itu, para mekanik menahan tawa. Lihat, dia bahkan tidak pakai alat. Apa yang dia lakukan? Cuma main-main. Namun berbeda dari yang mereka pikirkan. Bambang tahu betul apa yang ia lakukan. Selama berhari-hari ia memperhatikan. Selama berbulan-bulan ia belajar diam-diam dari setiap pekerjaan mekanik. Ia tahu letak kesalahan mereka. Sebuah sambungan kecil yang tidak pernah diperiksa. Sesuatu yang terlihat sepele, tapi fatal bagi mesin secanggih ini. Ia meraih sebuah obeng kecil yang tergeletak di dekat mesin. Dengan pelan, ia memutar sebuah skrup longgar. Bunyi kecil terdengar. Klik, tanda bahwa sambungan itu kembali rapat. Lalu ia merapikan kabel yang tadi terjepit. Tangannya bergerak cepat. Hanya perlu beberapa detik.
Seolah-olah ia sudah melakukannya ribuan kali. Seluruh bengkel menahan napas. Bambang menarik diri sedikit ke belakang, menatap mesin itu dengan mata tajam. Ia kemudian menekan tombol starter. Sejenak, tidak ada yang terjadi. Suasana benar-benar sunyi. Semua orang menunggu dengan tegang. Lalu tiba-tiba, suara mesin menggeram pelan. 1 kali, 2 kali, lalu, menyala sempurna. Bunyi deru halus terdengar memenuhi ruangan. Mesin mobil mewah itu hidup, lebih mulus daripada 5 hari sebelumnya. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bicara. Hanya suara mesin yang mengisi udara, berputar stabil, seolah menertawakan para mekanik yang selama 5 hari gagal. Han Soyeon membelalakan mata. Wajah dinginnya berubah. Bibirnya sedikit terbuka. Sorot matanya penuh keterkejutan. Untuk pertama kalinya, ia menyaksikan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Seorang petugas kebersihan, yang setiap hari hanya mengepel lantai dan membawa ember, mampu menyelesaikan apa yang gagal dilakukan para ahli. Dan yang lebih mengejutkan, ia melakukannya hanya dalam waktu 2 menit. Para mekanik mulai saling pandang. Ada yang menggeleng tak percaya, ada yang menunduk malu, ada pula yang masih mencoba menutupi rasa terkejutnya dengan berkata lirih, "Itu pasti kebetulan." Namun dalam hati mereka tahu itu bukan kebetulan. Bambang menutup kap mesin dengan perlahan, seolah memberi penghormatan pada hasil kerjanya. Ia menunduk hormat pada Han Soyeon, lalu berkata dengan suara rendah namun penuh keyakinan, "Mobilnya sudah bisa dipakai, Nyonya." Han Soyeon tidak langsung menjawab. Ia masih terpaku. Matanya tak lepas dari sosok Bambang. Ada sesuatu yang bergetar dalam hatinya. Sebuah rasa kagum yang sulit ia sembunyikan. Seumur hidupnya, ia jarang merasa terkesan. Tapi kali ini, seorang pria sederhana dengan pakaian lusuh berhasil membuatnya kehilangan kata-kata. Di ruangan itu, hanya ada satu suara yang terus berdengung, yaitu suara mesin yang hidup kembali. Namun di balik itu, ada hal lain yang lebih besar sedang bergetar. Sebuah awal dari perubahan besar dalam hidup Bambang, dan juga Han Soyeon. Deru mesin yang stabil masih bergema di dalam bengkel. Suara itu seakan menjadi saksi bisu dari kejadian luar biasa yang baru saja terjadi. Para mekanik yang biasanya angkuh kini hanya bisa terdiam. Tidak ada lagi tawa mengejek. Tidak ada lagi bisikan meremehkan. Semua mata tertuju pada sosok sederhana bernama Bambang, yang berdiri dengan wajah tenang di depan mobil mewah Han Soyeon. Han Soyeon masih berdiri kaku, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. 5 hari penuh para ahli terbaik gagal menemukan solusi, tetapi pria sederhana dengan seragam kebersihan lusuh itu berhasil memperbaiki mesin hanya dalam 2 menit. Sorot matanya yang tajam kini tidak lagi sekadar menilai, melainkan penuh rasa penasaran. Bambang menunduk, memberikan hormat kecil. Suaranya rendah, namun terdengar jelas. "Mobilnya sudah bisa dipakai, Nyonya." Hening. Tak ada yang berani bicara setelah itu. Para mekanik menunduk malu. Kepala mekanik, yang sejak awal yakin bahwa Bambang hanyalah seorang tukang pel tak berguna, kini menggertakkan gigi. Ia merasa harga dirinya diinjak di depan semua orang, terutama di depan sang CEO. Han Soyeon akhirnya melangkah maju. Suara sepatu hak tingginya berderap pelan di lantai bengkel yang kini bersih karena kerja Bambang sebelumnya. Ia berjalan mendekati mobil, membuka pintu, lalu duduk di kursi pengemudi. Tangannya memegang setir dengan hati-hati. Lalu ia menginjak pedal gas. Mesin merespons sempurna. Suara halus itu kembali terdengar, stabil tanpa hambatan. Tidak ada getaran, tidak ada suara aneh. Semua sempurna. Han Soyeon menatap ke arah Bambang dari balik kaca depan. Tatapannya berbeda. Wajahnya yang tadinya penuh kemarahan kini berubah menjadi serius bercampur kagum. Ia keluar dari mobil, berdiri tegak di hadapan Bambang, lalu berkata dengan nada datar namun jelas, "Bagaimana kau melakukannya?" Pertanyaan itu membuat semua orang menoleh. Para mekanik menahan napas, menunggu jawaban Bambang. Mereka ingin tahu apakah pria itu benar-benar memahami mesin, atau hanya kebetulan semata. Namun Bambang hanya tersenyum kecil.
Ia menunduk sopan, lalu menjawab, "Saya hanya memperhatikan, Nyonya. Setiap hari saya melihat bagaimana mesin ini ditangani. Saya pikir ada bagian kecil yang terlewat." Han Soyeon menatap lebih dalam. "Hanya memperhatikan?" tanyanya seakan tidak percaya. Bambang kembali mengangguk pelan. "Saya tidak berani menyentuh sebelumnya. Tapi hari ini saya merasa, mungkin inilah waktunya saya mencoba." Kejujuran itu membuat Han Soyeon terdiam. Ia melihat sosok pria sederhana yang tidak sombong, tidak meninggikan diri meski baru saja mempermalukan para mekanik terbaik. Sikap rendah hati itu justru membuatnya semakin penasaran. Sementara itu, wajah para mekanik memerah. Mereka merasa dipermalukan. Selama ini mereka menganggap Bambang tak lebih dari pengganggu yang hanya bisa mengepel lantai. Namun kenyataan baru saja menunjukkan bahwa dalam hal kecerdikan, mereka kalah telak. John Ho, mekanik yang paling sering menghina Bambang, akhirnya bersuara dengan nada ketus. "Itu hanya kebetulan. Mesin kadang bisa hidup sendiri meski disentuh sedikit." Han Soyeon menoleh cepat ke arah John Ho. Tatapannya tajam, menusuk, membuat pria itu langsung menunduk. "Kebetulan?" ulang Han Soyeon dengan nada dingin. "Kalau ini kebetulan, kenapa kalian tidak bisa melakukannya selama 5 hari? Sedangkan dia hanya butuh 2 menit. John Ho terdiam, wajahnya memucat. Han Soyeon lalu menoleh kembali ke arah Bambang. Kali ini tatapannya lebih lembut. "Siapa namamu?" tanyanya. Bambang menunduk, lalu menjawab pelan. "Nama saya Bambang, Nyonya." Han Soyeon mengangguk kecil, lalu menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Pakaian lusuh, tangan kasar, wajah penuh keringat. Tak ada yang istimewa dari penampilan pria itu. Tapi justru itulah yang membuatnya menarik. Dari luar, ia terlihat seperti petugas kebersihan biasa. Namun di balik itu, ada sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Bambang melangkah mundur, kembali meraih alat pelnya. Ia tidak ingin menonjol. Baginya, kejadian tadi sudah cukup membuatnya khawatir. Ia takut salah langkah. Ia hanya ingin kembali menjadi dirinya yang sederhana. Namun Han Soyeon tidak berhenti memperhatikan. Dari tempatnya berdiri, ia terus menatap punggung Bambang yang kembali membungkuk mengepel lantai, seolah tidak terjadi apa-apa. Hatinya bergetar. Ada sesuatu pada pria itu yang membuatnya ingin tahu lebih jauh. Para mekanik mulai kembali bekerja, tapi kali ini tanpa suara ejekan. Mereka diam, sibuk dengan pekerjaan masing-masing, meski dalam hati mereka masih terbakar rasa malu. Bambang sudah mengubah suasana bengkel. Keheningan yang biasanya penuh dengan tawa meremehkan, kini berganti menjadi rasa segan yang tak diakui. Malam harinya, setelah bengkel tutup, Bambang duduk sendirian di gudang kecil yang menjadi tempat istirahatnya. Ia memandang tangannya yang masih berlumur bekas oli, lalu tersenyum tipis. Ingatannya kembali ke kampung halaman di Indonesia. Ia ingat ayahnya yang dulu mengajari cara memperbaiki sepeda motor dengan alat seadanya. Ia ingat ibunya yang selalu berpesan agar ia tidak malu dengan kerja keras. "Allah, berilah aku kekuatan," bisiknya lirih. Sementara itu, di apartemen mewahnya, Han Soyeon duduk termenung. Pikirannya masih memutar kejadian siang tadi. Wajah pria sederhana itu terus muncul di benaknya. Ia mengingat cara Bambang bergerak cepat, tepat, dan penuh keyakinan. Ia mengingat bagaimana mesin mobilnya yang nyaris tak bisa diselamatkan hidup kembali hanya dengan sentuhan tangan pria itu. Untuk pertama kalinya, Han Soyeon penasaran pada seseorang yang sama sekali tidak memiliki status, kekayaan, atau jabatan tinggi. Ia ingin tahu, siapa sebenarnya Bambang. Dan tanpa mereka sadari, kejadian hari itu hanyalah permulaan dari perubahan besar yang akan menghubungkan dua dunia yang sangat berbeda. Keesokan harinya, bengkel itu kembali sibuk. Mobil-mobil berderet di depan pintu, para pelanggan berdatangan, dan suara mesin bergema di seluruh ruangan. Namun ada sesuatu yang berbeda dari suasana hari itu. Para mekanik tidak lagi berani meremehkan Bambang secara terang-terangan. Meski tatapan sinis masih sering mereka lemparkan, tak ada lagi tawa keras atau ejekan terbuka. Bambang tetap melakukan rutinitasnya seperti biasa.
Ia datang paling pagi, membersihkan lantai yang lengket oleh oli, membuang sampah, dan mengelap kaca besar di depan bengkel hingga mengilap. Namun di balik ketenangannya, ia bisa merasakan perubahan suasana. Para mekanik yang dulu dengan mudah menghina, kini memilih diam. Tetapi diam bukan berarti mereka menerima. Di hati mereka tersimpan rasa iri dan benci. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang petugas kebersihan telah mempermalukan mereka di depan CEO cantik yang begitu mereka kagumi. Sementara itu, Han Soyeon kembali datang ke bengkel. Kali ini tidak hanya untuk mengecek mobilnya, tapi juga untuk melihat sesuatu yang berbeda. Tatapannya beberapa kali tertuju pada Bambang yang sedang jongkok mengepel lantai. Dari luar, ia tetap terlihat dingin, tetapi di dalam hatinya, ada rasa ingin tahu yang semakin besar. Ia mendekati kepala mekanik, lalu bertanya, "Pria itu, sudah berapa lama bekerja di sini?" Kepala mekanik terkejut. Ia tidak menyangka CEO sebesar Han Soyeon menanyakan hal itu. Dengan suara pelan ia menjawab, "Sekitar 1 tahun, Nyonya. Dia hanya petugas kebersihan." Han Soyeon mengerutkan kening. "Hanya petugas kebersihan," gumamnya. "Tapi kemarin dia memperbaiki mobil saya lebih cepat daripada kalian semua." Kepala mekanik menunduk malu. "Saya tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, Nyonya. Mungkin kebetulan." Namun kata, "kebetulan," itu membuat Han Soyeon menoleh dengan tatapan tajam. Ia tidak suka alasan yang merendahkan kemampuan orang lain. Di benaknya, ia tahu bahwa apa yang dilakukan Bambang bukan sekadar kebetulan. Ada kecerdikan, ada keahlian, ada ketelitian yang bahkan para mekanik berpengalaman tidak miliki. Sore itu, setelah urusan pekerjaannya selesai, Han Soyeon masih tetap di bengkel. Ia berdiri di dekat mobilnya, sementara Bambang sibuk mengepel tak jauh dari sana. Tanpa disangka, ia mendekat. "Bambang," panggilnya pelan namun tegas. Bambang mendongak, kaget dipanggil langsung oleh CEO. Ia cepat-cepat meletakkan pel, lalu menunduk sopan. "Ya, Nyonya." Han Soyeon menatapnya lama, seolah ingin membaca isi hatinya. "Kau belajar dari mana memperbaiki mesin?" tanyanya. Bambang terdiam sejenak. Matanya menunduk, suaranya pelan. "Saya hanya terbiasa memperhatikan, Nyonya. Sejak kecil saya suka melihat orang memperbaiki motor. Di sini pun, sambil bekerja, saya sering melihat bagaimana para mekanik menangani mobil." Han Soyeon mengangkat alis. "Hanya itu? Tidak ada pendidikan? Tidak ada pelatihan khusus?" Bambang menggeleng perlahan. "Tidak, Nyonya." Jawaban itu membuat Han Soyeon semakin heran. Ia memandangi pria sederhana itu dari dekat. Tak ada tanda-tanda kesombongan dalam dirinya. Wajahnya polos, tangannya kasar, tubuhnya penuh peluh. Namun ada ketenangan luar biasa ketika ia berbicara. Han Soyeon tersenyum tipis, sesuatu yang jarang ia tunjukkan. "Kau orang yang aneh," katanya pelan. Lalu ia berbalik, melangkah pergi. Bambang hanya berdiri terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Hatinya bergetar. Ia tidak pernah menyangka seorang CEO cantik dan berpengaruh seperti Han Soyeon akan menaruh perhatian padanya. Namun perhatian itu tidak luput dari mata para mekanik. Mereka saling pandang dengan wajah masam. Rasa iri semakin membara. Salah seorang dari mereka, John Ho, berbisik pada rekannya. "Kalau begini terus, bisa-bisa si tukang pel itu mengambil hati Nyonya Han. Kita tidak boleh membiarkannya." Rekannya mengangguk. Matanya penuh kebencian. "Benar. Kita harus membuat dia jatuh. Kalau tidak, dia akan jadi ancaman bagi kita semua." Sejak saat itu, para mekanik mulai menyusun rencana diam-diam. Mereka mencari cara untuk menjatuhkan Bambang, entah dengan jebakan, entah dengan fitnah. Bagi mereka, harga diri sudah terlalu banyak hilang sejak kejadian mesin itu. Namun Bambang tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Ia hanya terus bekerja dengan tulus. Setiap pagi ia datang lebih awal. Setiap malam ia pulang paling akhir. Di saat orang lain sibuk memikirkan cara menjatuhkannya,
Ia sibuk memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup dengan jujur di negeri orang. Di satu sisi, hatinya merasa tenang karena mulai ada yang melihat kemampuannya. Tapi di sisi lain, ada firasat buruk yang sulit ia abaikan. Malam itu, saat ia duduk sendirian di gudang kecil tempat istirahatnya, Bambang menatap langit-langit yang kusam. Pikirannya melayang ke kampung halaman. Ia teringat ibunya yang dulu selalu berkata, "Orang baik akan selalu diuji. Tapi jangan takut. Nak, selama kau jujur, Allah akan menjagamu." Bambang menarik napas panjang. Ia tidak tahu bahwa ujiannya belum berakhir. Justru semuanya baru saja dimulai. Hari-hari di bengkel kembali berjalan seperti biasa. Namun suasananya tidak lagi sama. Setelah kejadian mesin mobil Han Soyon hidup kembali dalam 2 menit, posisi Bambang berubah di mata semua orang. Meski ia masih memakai seragam lusuh kebersihan, meski ia tetap mengepel lantai dengan tangan kasar yang penuh kapalan, tetap saja ada sesuatu dalam dirinya yang membuat orang tidak bisa lagi memandangnya hanya sebagai tukang pel. Namun perubahan itu tidak semua orang bisa terima. Bagi sebagian mekanik, terutama John Ho dan rekan-rekannya, peristiwa itu adalah sebuah penghinaan besar. Mereka yang sudah bertahun-tahun belajar, bekerja dengan alat canggih, dan menerima gaji tinggi, dipermalukan oleh seorang pria sederhana yang hanya diberi upah membersihkan lantai. Rasa iri itu semakin membara ketika mereka melihat Han Soyon beberapa kali melirik ke arah Bambang. Bagi mereka, perhatian kecil dari CEO sudah lebih dari cukup untuk membuat hati terbakar. "Dia harus dijatuhkan," bisik John Ho dengan wajah dingin ketika mereka berkumpul di ruang istirahat. "Kalau tidak, dia akan terus mencuri perhatian Nyonya Han. Kau lihat sendiri." Nyonya Han bahkan bertanya tentang dirinya. Salah satu mekanik lain menimpali. "Tapi bagaimana caranya? Dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kalau kita menyerangnya terang-terangan, bisa-bisa justru kita yang kena masalah." John Ho menyeringai. Matanya menyipit penuh kelicikan. "Kita tidak perlu menyerang langsung. Kita buat saja dia terlihat seperti orang yang tidak bisa dipercaya. Bukankah lebih mudah menjatuhkan orang dengan membuatnya terlihat salah?" Rencana itu pun mulai disusun. Mereka berniat menjebak Bambang, agar ia terlihat seakan-akan merusak mobil pelanggan, sehingga semua orang kembali meremehkannya. Hari itu, setelah jam kerja hampir selesai, John Ho sengaja meninggalkan sebuah mobil di ruang kerja dengan kap mesin terbuka. Mobil itu bukan mobil sembarangan, melainkan milik seorang pejabat penting yang dikenal sering marah jika ada masalah sekecil apapun pada kendaraannya. Bambang yang malam itu kembali menjadi orang terakhir di bengkel, seperti biasa sibuk membersihkan. Ia mendorong pelnya melewati lantai, sesekali menyingkirkan botol oli yang berserakan. Ketika melewati mobil itu, ia berhenti sejenak. Mesin terbuka, kabel berantakan, dan obeng tergeletak di samping. Ia menatap lama, kebiasaan lamanya kembali muncul, memperhatikan. Namun dari balik pintu, John Ho dan 2 rekannya sedang mengintai. Mereka menahan tawa licik. Salah satu dari mereka berbisik, "Begitu dia menyentuh, kita tuduh dia merusak. Besok pagi kita akan laporkan pada Nyonya Han." Bambang sempat mengangkat tangannya, ingin merapikan kabel yang tergantung longgar. Tapi kemudian ia menurunkan tangannya lagi. Hatinya berbisik, "Jangan, kalau kau menyentuh, bisa-bisa masalah." Ia menghela napas, lalu kembali melanjutkan mengepel tanpa menoleh lagi. John Ho menggeram kesal. Rencananya gagal malam itu. Namun ia tidak menyerah. Keesokan harinya, mereka kembali mencoba. Kali ini, mereka sengaja menaruh kunci Inggris besar di bawah meja Bambang, lalu menyebarkan kabar bahwa salah satu alat bengkel hilang. Ketika kepala mekanik mencari, tentu saja alat itu ditemukan di dekat Bambang. "Ini apa? Kenapa ada di sini?" bentak kepala mekanik dengan wajah curiga. Bambang terkejut. Matanya melebar. "Bukan saya yang menaruhnya, Tuan. Saya bahkan tidak pernah memegang alat itu." Namun para mekanik yang iri pura-pura menuduh. "Ah, jangan pura-pura. Siapa lagi yang bisa menaruh selain dia? Dia pasti ingin pura-pura pintar lagi, seperti waktu itu."
Suasana mendadak ricuh. Beberapa mekanik ikut menuduh, meski sebagian lain memilih diam. Bambang hanya bisa menunduk. Hatinya perih. Ia tahu ia dijebak, tapi sulit membuktikan. Di saat itu, pintu bengkel terbuka. Han Soyeon masuk dengan langkah cepat. Semua orang langsung terdiam. Aura dinginnya kembali membuat bengkel beku. Ada apa ini? Tanyanya dengan suara datar namun menusuk. Kepala mekanik melangkah maju, mencoba menjelaskan. Nyonya Han, kami menemukan alat bengkel hilang. Dan ternyata ada di dekat tempatnya Bambang. Han Soyeon menoleh. Tatapannya tajam ke arah Bambang. Wajahnya sulit ditebak. Apakah marah, curiga, atau hanya ingin tahu? Benarkah begitu? Tanyanya pelan. Bambang menunduk dalam-dalam. Suaranya bergetar. Namun ia tetap jujur. Bukan saya, Nyonya. Saya tidak pernah menyentuh alat itu. Hening. Semua menunggu reaksi Han Soyeon. Tatapan wanita itu berpindah dari wajah Bambang ke kepala mekanik, lalu ke arah alat yang disebut hilang. Ia berjalan pelan, mengambil kunci Inggris itu dengan tangannya sendiri, lalu menatapnya sejenak. Matanya yang tajam seperti sedang membaca sesuatu yang tak terucap. Gumamnya pelan. Lalu meletakkan kembali kunci itu di meja. Kalau begitu, jangan buru-buru menyalahkan orang. Aku tidak suka tuduhan tanpa bukti. Kepala mekanik tercekat. Wajahnya pucat. Para mekanik lain saling pandang. Kecewa karena rencana mereka tidak berjalan mulus. Han Soyeon lalu menoleh ke arah Bambang. Kali ini tatapannya berbeda. Bukan curiga, melainkan seolah ingin menguji. Bambang, setelah selesai bersih-bersih, temui aku di luar. Aku ingin bicara. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam lagi. Seorang CEO meminta berbicara langsung dengan petugas kebersihan? Itu sesuatu yang mustahil. Tapi kini benar-benar terjadi di depan mata mereka. Bambang hanya bisa menunduk. Hatinya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang menantinya. Tapi ia yakin pertemuan itu akan menjadi titik baru dalam jalan hidupnya. Dan di balik semua itu, rasa iri para mekanik semakin membara. Mereka sadar, semakin keras mereka mencoba menjatuhkan Bambang, semakin besar perhatian Han Soyeon padanya. Malam itu bengkel sudah sepi. Lampu-lampu sebagian dimatikan. Hanya tersisa cahaya redup di ruang utama. Para mekanik sudah pulang, meninggalkan tempat itu dalam sunyi. Hanya Bambang yang masih sibuk, menggulung selang air dan merapikan ember bekas pakai. Tubuhnya letih, namun tangannya tetap bekerja, karena ia terbiasa menyelesaikan semuanya sebelum meninggalkan bengkel. Di luar, udara dingin berhembus. Han Soyeon berdiri bersandar pada mobilnya. Menunggu. Dari kejauhan, terlihat Bambang keluar perlahan, masih menunduk sambil membawa ember kosong. Ia terkejut melihat sang CEO masih ada di sana. Cepat-cepat ia menunduk hormat. Nyonya, mengapa belum pulang? Tanyanya sopan. Suaranya bergetar karena gugup. Han Soyeon menatapnya lama sebelum menjawab. Aku yang ingin bicara denganmu. Taruh embermu dulu. Lalu kemari. Bambang menurut. Ia meletakkan ember dan kain pel di sisi dinding, lalu melangkah mendekat. Hatinya berdebar kencang. Ia tidak pernah membayangkan seorang CEO sekelas Han Soyeon akan meminta waktu khusus hanya untuk berbicara dengannya. Han Soyeon menegakkan tubuhnya, menatap pria sederhana di depannya. Dari dekat, ia bisa melihat wajah Bambang yang penuh peluh, rambut yang berantakan, dan seragam kebersihan yang mulai pudar warnanya. Namun ada sesuatu dalam mata pria itu, ketenangan sekaligus keteguhan yang jarang ia temukan pada orang lain. Bambang, ucapnya perlahan, aku ingin tahu siapa dirimu sebenarnya. Bambang terdiam, tidak berani mengangkat wajahnya. Saya, hanya seorang petugas kebersihan, Nyonya. Han Soyeon mengerutkan kening. Hanya petugas kebersihan? Kau pikir aku akan percaya begitu saja? Kemarin kau memperbaiki mobilku dalam waktu 2 menit. 5 hari para ahli gagal. Tapi kau melakukannya seakan itu hal sepele. Bambang menelan ludah. Ia tahu ini saatnya ia menjawab dengan hati-hati. Saya tidak punya keahlian khusus.
Nyonya. Saya hanya terbiasa memperhatikan. Setiap hari, sambil mengepel, saya melihat bagaimana mekanik bekerja. Dari sana saya belajar sedikit demi sedikit. Han Soyeon menatapnya tajam, seakan ingin memastikan bahwa Bambang tidak berbohong. Belajar hanya dengan memperhatikan? Itu sulit dipercaya. Kau tahu bagian yang mereka lewatkan. Kau tahu letak kesalahannya. Itu bukan hal biasa. Bambang terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Di kampung halaman saya, Nyonya, kami tidak punya banyak fasilitas. Kalau motor atau mesin rusak, kami tidak bisa langsung ke bengkel mahal. Jadi saya terbiasa mencoba memperbaiki sendiri, dengan alat seadanya. Mungkin itu sebabnya saya bisa melihat detail kecil yang kadang terlewat. Jawaban itu membuat Han Soyeon terdiam. Ia tidak menyangka ada seseorang yang bisa belajar dari keterbatasan dan menjadikannya keahlian. Dalam hatinya, ia merasakan kekaguman yang semakin kuat. Keheningan berlangsung beberapa saat. Hanya suara angin malam yang berdesir di antara mereka. Han Soyeon lalu berkata pelan, "Kau tahu? Banyak orang berpendidikan tinggi yang bahkan tidak mampu melakukan apa yang kau lakukan. Tapi kau, dengan pakaian lusuhmu, mampu membuatku terkesan." Bambang buru-buru menunduk lebih dalam. "Jangan berlebihan memuji saya, Nyonya. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan." Han Soyeon tersenyum tipis, sesuatu yang jarang sekali ia tunjukkan. "Kau berbeda, Bambang. Sangat berbeda. Dan perbedaan itu membuatku ingin tahu lebih jauh." Bambang semakin gugup. Ia tidak terbiasa diperhatikan, apalagi oleh seorang wanita seperti Han Soyeon. Namun di balik kegugupannya, ada perasaan hangat yang sulit ia jelaskan. Han Soyeon melangkah lebih dekat. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. "Bambang," ucapnya lagi, "jangan biarkan orang lain menjatuhkanmu. Aku tahu para mekanik itu iri. Mereka akan terus mencoba membuatmu terlihat salah. Tapi ingat, aku sudah melihat dengan mataku sendiri apa yang kau bisa lakukan. Dan itu tidak akan mudah aku lupakan." Kata-kata itu menusuk hati Bambang. Rasanya seperti mendapatkan perlindungan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Namun ia juga sadar, perhatian seorang CEO bisa membawa masalah baru baginya. Para mekanik pasti akan semakin membencinya. Bambang menunduk, lalu berkata lirih, "Terima kasih, Nyonya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya ingin bekerja dengan baik, tidak lebih." Han Soyeon menatapnya lama, lalu mengangguk kecil. "Itu sudah cukup. Kau boleh kembali. Besok, lakukan saja seperti biasa. Jangan berubah." Bambang menunduk hormat sekali lagi, lalu berjalan kembali ke gudangnya. Namun di sepanjang jalan, hatinya berdegup kencang. Kata-kata Han Soyeon terus terngiang di telinganya. Sementara Han Soyeon berdiri di samping mobilnya, menatap punggung pria sederhana itu. Dalam hatinya, ia berbisik, "Siapa sebenarnya kau, Bambang? Dan mengapa aku merasa ingin terus melihatmu?" Malam itu menjadi malam yang berbeda. Bagi Bambang, itu adalah pertama kalinya seseorang dengan kedudukan tinggi memberinya kepercayaan. Bagi Han Soyeon, itu adalah awal dari rasa penasaran yang perlahan berubah menjadi perhatian khusus. Namun di balik keheningan itu, di tempat lain, Jeonho dan rekan-rekannya masih berkumpul. Wajah mereka penuh amarah. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Han Soyeon memperlakukan Bambang dengan berbeda. "Dia makin dekat dengan Nyonya Han," desis Jeonho penuh dendam. "Kalau ini terus berlanjut, habislah kita." "Lalu apa rencanamu?" tanya rekannya. Jeonho mengepalkan tangan. "Kali ini kita harus membuatnya benar-benar jatuh. Kita akan pastikan dia tidak punya kesempatan lagi untuk bangkit." Pagi itu bengkel kembali ramai. Mobil-mobil berjejer di depan, pelanggan silih berganti datang, dan suara perkakas beradu memenuhi ruangan. Dari luar, semua tampak normal, tapi di balik kesibukan itu, ada sesuatu yang gelap sedang direncanakan. Para mekanik yang dipimpin Jeonho sudah bulat tekad. Malam sebelumnya, mereka berkumpul di sebuah bar kecil,
merencanakan jebakan yang lebih kejam. Mereka tidak bisa lagi hanya menuduh tanpa bukti. Kali ini mereka ingin Bambang terlihat benar-benar bersalah di mata semua orang, terutama Han Soyeon. Kalau kita hanya menaruh alat di dekatnya, itu terlalu lemah, kata Jeonho dengan wajah serius. Kita harus buat dia terlihat merusak mobil pelanggan. Kalau itu terjadi, tidak ada yang bisa membelanya lagi. Rekannya mengangguk setuju. Ya, kalau sampai mobil rusak di tangannya, Nyonya Han sendiri pasti akan mengusirnya. Hari itu mereka memilih satu mobil pelanggan yang sangat berharga. Mobil itu milik seorang pengusaha kaya yang terkenal temperamental. Sedikit saja ada kerusakan, ia bisa marah besar dan membuat heboh. Para mekanik sengaja membuka beberapa komponen, lalu menutupnya kembali dengan rapuh. Dari luar, mobil itu tampak baik-baik saja, padahal di dalam sudah diatur agar mesin mati setelah beberapa menit digunakan. Lalu mereka mulai mengatur jebakan. Salah satu dari mereka mendekati Bambang yang sedang sibuk mengepel. "Hei, Bambang, bantu dorong mobil ini sebentar. Kau kan kuat, biasanya kau yang mendorong ke ruang perbaikan." Bambang, dengan wajah lelah namun tetap sabar, mengangguk. "Baik." Ia menaruh kain pel, lalu ikut membantu mendorong mobil itu ke dalam ruang servis. Tidak ada kecurigaan sedikit pun dalam hatinya. Baginya, itu hanya pekerjaan tambahan seperti biasanya. Beberapa menit kemudian, pengusaha pemilik mobil itu datang. Wajahnya keras, suaranya lantang. "Mobilku sudah siap?" tanyanya dengan nada penuh wibawa. Kepala mekanik yang sudah bersekongkol menjawab cepat. "Tentu, Tuan. Kami sudah merapikannya. Bahkan petugas kebersihan kami ikut membantu." Ia melirik ke arah Bambang dengan senyum licik. Pengusaha itu mengangguk, lalu masuk ke dalam mobil. Ia menyalakan mesin, dan pada awalnya semuanya tampak normal. Suara mesin halus, lampu indikator menyala. Namun, setelah mobil dijalankan hanya beberapa meter, tiba-tiba terdengar bunyi keras. Mesin tersendat, lalu mati total. Asap tipis keluar dari kap depan. "Apa ini?" teriak sang pengusaha marah, keluar dari mobil sambil menendang pintu. Wajahnya merah padam, matanya melotot. Kepala mekanik berpura-pura panik, lalu cepat-cepat menunjuk Bambang. "Tadi dia, Tuan. Bambang yang ikut menyentuh mobil ini. Kami sudah memperbaiki, tapi mungkin dia salah pasang sesuatu." Bambang terkejut, matanya membesar. "Bukan saya, Tuan. Saya hanya membantu mendorong. Saya tidak menyentuh mesin." Namun para mekanik yang iri segera ikut bersuara. "Saya melihat dia mendekat ke mesin." "Ya, dia yang sering pura-pura pintar kemarin itu. Dia yang merusaknya." Suasana ricuh. Pengusaha itu semakin marah. "Beraninya kau, tukang pel. Mobil semahal ini kau buat rusak." Bambang mencoba menjelaskan. Suaranya gemetar. "Saya tidak melakukan apa-apa, Tuan. Demi Allah, saya tidak menyentuh mesin." Namun kata-katanya tertutup oleh teriakan dan tuduhan. Para mekanik berpura-pura membela diri, seakan-akan merekalah yang sudah bekerja keras. Lalu Bambang yang merusaknya. Saat suasana memanas, pintu bengkel terbuka. Han Soyeon masuk dengan langkah cepat. Wajahnya dingin. Semua orang langsung terdiam. "Ada apa ini?" tanyanya dengan suara tajam. Kepala mekanik segera bicara. "Nyonya Han, maafkan kami. Tadi mobil milik Tuan Kim sudah kami rapikan, tapi sepertinya Bambang ikut menyentuh dan merusaknya lagi." Han Soyeon menoleh cepat ke arah Bambang. Matanya tajam, tapi kali ini sulit ditebak apakah ia percaya atau ragu. "Bambang," suaranya datar. "Benarkah itu?" Bambang menunduk dalam. Wajahnya pucat. "Bukan saya, Nyonya. Saya hanya diminta membantu mendorong mobil. Saya tidak menyentuh mesinnya." Suasana kembali hening. Semua menunggu keputusan Han Soyeon. Pengusaha kaya itu menggeram marah, menunjuk Bambang dengan kasar. "Kalau dia tidak dipecat hari ini juga, saya akan pastikan bengkel ini kehilangan reputasi." Ancaman itu menggema,
membuat semua orang menahan napas. Para mekanik menunduk, menunggu Han Soyeon menjatuhkan keputusan. Bambang berdiri terpojok, hatinya berdebar kencang. Ia tahu semua ini jebakan, tapi ia tidak punya bukti. Han Soyeon menghela napas panjang, menatap Bambang lama sekali. Ada sesuatu dalam sorot matanya, bukan hanya ragu, tapi juga pertimbangan yang dalam. Ia tidak gegabah, meski semua orang mendesaknya. "Cukup," ucapnya akhirnya. "Bambang, ikut aku. Aku ingin bicara denganmu secara langsung." Semua orang terperangah. Para mekanik menatap dengan wajah bingung. Mereka berharap Han Soyeon langsung memecat Bambang, tetapi justru ia membawanya pergi untuk bicara lebih jauh. Bambang menunduk, mengikuti langkah sang CEO. Jantungnya berdegup kencang, pikirannya kacau. Ia tidak tahu apakah ini pertanda baik atau buruk. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya sedang berada di ambang perubahan besar. Sementara itu, John Ho menggertakkan gigi. Rencananya kembali gagal. Namun di hatinya, dendam semakin membara. Han Soyeon berjalan cepat melewati lorong bengkel. Bambang mengikutinya di belakang dengan langkah ragu. Suasana begitu hening. Hanya suara langkah sepatu yang terdengar di lantai yang berkilau. Para mekanik yang tertinggal di dalam bengkel saling berbisik. Wajah mereka penuh tanda tanya. Mereka tak percaya bahwa CEO tidak langsung memecat Bambang, justru membawanya pergi. Pintu ruang kantor khusus terbuka. Ruangan itu berbeda jauh dengan bengkel yang penuh oli dan suara mesin. Dinding kaca lebar memperlihatkan pemandangan kota Seoul dari lantai tinggi, meja kerja rapi dengan komputer canggih, dan aroma wangi lembut memenuhi udara. "Duduklah," ucap Han Soyeon sambil menunjuk kursi di depan meja. Suaranya datar, namun matanya tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu yang begitu besar. Bambang duduk pelan, tubuhnya kaku. Tangannya ia genggam erat di atas lutut, matanya menunduk. Hatinya berdebar keras. Ia merasa seperti sedang diadili. Han Soyeon duduk berhadapan dengannya. Kedua tangannya terlipat di atas meja. Ia menatap pria itu tanpa berkedip, seolah ingin menembus dinding hati yang selama ini ia jaga rapat. "Bambang," ucapnya akhirnya. "Aku tidak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan mekanik-mekanik itu. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres." Bambang mendongak perlahan. Matanya terkejut. "Nyonya, maksud Anda?" Han Soyeon menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Aku sudah memperhatikan mereka sejak lama. Mereka pandai bekerja, tapi juga penuh dengan kesombongan. Dan aku tahu, mereka iri padamu." Bambang menunduk lagi. Kali ini bukan karena takut, tapi karena bingung. Ia tidak menyangka seorang CEO besar seperti Han Soyeon bisa membaca situasi dengan begitu tajam. "Tapi yang lebih penting," lanjut Han Soyeon, "aku ingin tahu, siapa sebenarnya dirimu? Jangan bilang kau hanya petugas kebersihan biasa. Aku tidak percaya orang yang hanya mengepel lantai bisa memperbaiki mesin rumit dalam 2 menit. Itu tidak masuk akal." Bambang menelan ludah. Pikirannya kacau. Ia ingin tetap diam, tetapi tatapan Han Soyeon terlalu menusuk. Ia akhirnya berkata dengan suara lirih, "Saya memang petugas kebersihan, Nyonya. Tapi sejak kecil saya terbiasa memperbaiki mesin sederhana. Motor, mesin pompa air, bahkan alat tani di kampung. Mungkin karena itu saya terbiasa melihat hal-hal kecil yang sering terlewat." Han Soyeon tidak puas dengan jawaban itu. Ia mendekat sedikit, matanya menajam. "Aku tahu kau masih menyembunyikan sesuatu. Caramu memperbaiki mobilku. Itu bukan hanya sekadar kebiasaan. Itu teknik. Itu pengalaman." Bambang terdiam. Dadanya naik turun, seperti menahan sesuatu yang sulit ia keluarkan. Hatinya bimbang. Apakah saatnya ia berkata jujur, atau tetap bersembunyi? Keheningan panjang memenuhi ruangan. Han Soyeon akhirnya bersandar kembali, lalu berkata pelan, "Baiklah, kalau kau tidak mau bicara sekarang, aku tidak akan memaksa. Tapi satu hal yang harus kau tahu, aku tidak akan berhenti mencari tahu. Kau membuatku penasaran, Bambang. Dan aku tidak suka dibiarkan penasaran."
Bambang hanya bisa menunduk. Saya mengerti, Nyonya. Han Soyeon berdiri, lalu berjalan ke arah jendela besar. Ia menatap kota Seoul yang dipenuhi cahaya lampu malam. Seumur hidupku, aku selalu dikelilingi orang-orang pintar dengan gelar tinggi, dengan reputasi besar. Tapi anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa membuatku terkesan. Sampai kemarin, ketika aku melihatmu memperbaiki mobil itu. Kau berbeda, Bambang. Sangat berbeda. Kalimat itu membuat jantung Bambang berdetak lebih cepat. Ia tidak pernah mendengar seseorang berbicara seperti itu padanya, apalagi dari wanita seperti Han Soyeon. Namun ia tetap menahan diri. Ia tahu terlalu berbahaya jika membuka siapa dirinya sebenarnya terlalu cepat. Han Soyeon berbalik, lalu berjalan pelan ke arahnya. Ia berhenti tepat di depan Bambang. Jarak mereka hanya 1 langkah. Tatapannya menusuk dalam, membuat Bambang tidak berani mengangkat wajah. Mulai hari ini, ucapnya tegas, aku ingin kau tetap bekerja di sini. Tapi aku juga ingin kau ada di bawah pengawasanku langsung. Aku ingin melihat bagaimana kau bekerja, dengan mataku sendiri. Bambang mendongak kaget. Nyonya, maksud Anda saya? Han Soyeon mengangguk. Ya, aku akan menempatkanmu lebih dekat denganku. Bukan sebagai mekanik, bukan juga hanya petugas kebersihan. Anggap saja, asistenku. Dengan begitu, aku bisa tahu apa yang sebenarnya ada dalam dirimu. Bambang tercekat. Ia tidak tahu harus senang atau takut. Menjadi dekat dengan Han Soyeon berarti ia tidak lagi bisa bersembunyi sepenuhnya. Rahasia yang selama ini ia jaga bisa saja terbongkar lebih cepat. Namun sebelum ia bisa menolak, Han Soyeon sudah menambahkan, aku tidak menerima bantahan. Anggap saja ini perintah langsung dari atasanmu. Bambang menunduk. Suaranya lirih. Baik, Nyonya. Han Soyeon tersenyum tipis, lalu kembali ke mejanya. Bagus. Kau boleh kembali sekarang. Mulai besok, pekerjaanmu akan berbeda. Bambang berdiri perlahan, menunduk hormat, lalu melangkah keluar dari ruangan. Jantungnya berdegup kencang, kepalanya penuh pikiran. Apa yang baru saja terjadi terasa seperti mimpi. Dari seorang petugas kebersihan yang dihina, kini ia akan menjadi asisten pribadi CEO besar. Namun ia juga sadar, semakin dekat ia dengan Han Soyeon, semakin besar pula resiko rahasianya terbongkar. Dan jika itu terjadi, segalanya bisa berubah. Pagi itu suasana bengkel berbeda dari biasanya. Para mekanik berdiri dengan wajah muram ketika mendengar kabar bahwa Bambang, si petugas kebersihan yang selama ini mereka hina, kini diangkat langsung oleh Han Soyeon sebagai asistennya. Berita itu menyebar cepat, seperti api yang membakar semak kering. Tidak masuk akal, desis salah seorang mekanik dengan wajah masam. Bagaimana mungkin seorang tukang pel tiba-tiba jadi asisten CEO? John Ho menambahkan dengan nada penuh kebencian. Ini semua karena pura-puranya. Dia beruntung saja bisa menghidupkan mobil itu. Kalau tidak, mana mungkin Nyonya Han meliriknya. Namun meski mereka mencoba merendahkan, hati mereka tetap terbakar. Mereka tahu posisi Bambang kini berbeda. Tak peduli seberapa keras mereka mengejek, faktanya, pria itu kini berjalan lebih dekat dengan Han Soyeon daripada mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja. Sementara itu, Bambang berdiri canggung di depan gedung kantor kecil yang terhubung dengan bengkel. Seragam kebersihannya masih sama, lusuh dengan warna pudar. Tapi hari itu ia tidak lagi membawa ember dan kain pel. Hari ini, ia diminta Han Soyeon untuk ikut bersamanya ke dalam ruang administrasi perusahaan. Han Soyeon muncul dengan penampilan anggun seperti biasa. Setelan jas biru tua membalut tubuhnya. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya memancarkan wibawa. Ketika ia melangkah masuk, semua karyawan memberi salam hormat. Namun kali ini, mereka melihat ada sosok asing yang ikut berjalan di belakangnya. Bambang. Tatapan penuh heran segera tertuju padanya. Ada yang berbisik-bisik, ada yang menahan tawa, dan ada pula yang sekadar menggeleng tak percaya. Seorang petugas kebersihan berjalan di belakang CEO, seperti bayangan yang tidak seharusnya ada di tempat itu.
Han Soyeon berhenti sejenak, lalu menoleh pada karyawan yang menatap aneh. Mulai hari ini, dia asisten pribadiku. Ada pertanyaan. Tanyanya dingin. Seketika, semua tatapan terhenti. Tidak ada yang berani berbicara lagi. Bambang hanya menunduk. Hatinya bergetar, bukan karena bangga, tetapi karena ia tahu ini akan membuatnya semakin dibenci. Namun ia tidak punya pilihan. Perintah Han Soyeon terlalu tegas untuk ditolak. Hari itu ia mulai belajar tugas barunya. Membawa berkas untuk Han Soyeon, menyiapkan kopi, menemani saat rapat singkat dengan klien, hingga mencatat hal-hal kecil yang diminta. Meski canggung, Bambang berusaha menjalankannya dengan penuh kesungguhan. Setiap kali ia salah, Han Soyeon tidak memarahinya, hanya memberi petunjuk dengan nada tegas namun adil. Aku tidak butuh kesempurnaan darimu, ucap Han Soyeon saat mereka berdua berada di ruangannya. Aku hanya ingin kau jujur dan serius. Itu sudah cukup. Bambang mengangguk dalam. Baik, Nyonya. Saya akan berusaha. Han Soyeon menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Aku percaya padamu. Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi bagi Bambang yang selama ini hidup dalam hinaan, kalimat itu bagaikan cahaya yang menyinari hatinya. Ia merasa ada seseorang yang benar-benar melihat dirinya, bukan hanya seragam lusuh atau pekerjaan rendahnya. Namun di balik semua itu, bahaya semakin dekat. Para mekanik yang iri kini tidak hanya sekadar menggerutu. Mereka mulai menyusun rencana yang lebih kejam. Di ruang istirahat bengkel, John Ho mengepalkan tinju sambil berkata, "Kalau dia terus naik seperti ini, habislah kita. Dia akan jadi orang kepercayaan Nyonya Han, dan kita tidak akan punya kesempatan lagi." Salah seorang rekannya menimpali, "Apa yang akan kau lakukan? Membuatnya terlihat bodoh lagi?" Itu sudah 2 kali gagal. John Ho menyipitkan mata. Suaranya penuh dendam. Kali ini, kita tidak hanya akan menjatuhkannya. Kita akan membuatnya dipecat dan tidak bisa kembali lagi ke tempat ini. Kita akan pastikan dia benar-benar hancur. Mereka tertawa kecil, penuh kelicikan, sambil merencanakan jebakan berikutnya. Malam harinya, Bambang duduk sendirian di gudang kecil yang dulu menjadi tempat tidurnya. Kini ia tidak lagi sering tidur di sana, karena pekerjaannya menuntut lebih banyak waktu di ruang kantor. Namun tempat itu tetap menjadi satu-satunya ruang tenang untuknya. Ia memandang dinding kusam, lalu menghela napas panjang. Hatinya gelisah. Ia tahu posisinya kini berbahaya. Semakin dekat ia dengan Han Soyeon, semakin besar pula kebencian para mekanik padanya. Ia merasa seperti berjalan di atas tali tipis. Satu langkah salah, ia bisa jatuh. Namun ia juga teringat kata-kata ibunya. Orang yang sabar akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Jangan takut. Nak, teruslah jujur. Meski dunia menekanmu. Bambang menggenggam tangannya erat, berbisik lirih. Allah, beri aku kekuatan. Aku tidak boleh menyerah. Di sisi lain kota, Han Soyeon duduk di ruang kerjanya yang mewah. Ia menatap layar komputer, tapi pikirannya melayang. Wajah Bambang muncul berkali-kali dalam benaknya. Sosok sederhana itu membuatnya bingung. Ia jarang merasa penasaran pada siapapun, apalagi orang kecil tanpa nama. Tapi Bambang berbeda. Ia ingin tahu lebih jauh, meski hatinya belum mengerti mengapa. Perlahan, sebuah jalan baru mulai terbuka. Jalan yang akan mempertemukan rahasia masa lalu, ujian berat, dan kebenaran yang bisa mengubah segalanya. Hari-hari di bengkel otomotif mewah itu terasa berbeda sejak Bambang resmi dijadikan asisten pribadi CEO Han Soyeon. Pakaian lusuh penuh noda oli yang dulu melekat di tubuhnya kini digantikan kemeja putih sederhana, celana kain hitam yang bersih meski tidak baru, dan sepatu pantofel tua yang sudah dipoles agar terlihat layak. Di tangannya hampir selalu ada map coklat berisi jadwal, catatan, dan dokumen penting milik CEO. Meski begitu, tatapan sinis tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ia berjalan menyusuri bengkel bersama Han Soyeon, ada saja bisik-bisik yang terdengar di belakang. Lihatlah, dulunya tukang pel sekarang sok jadi orang penting. Entah apa yang membuat CEO percaya pada dia.
Kalau begini terus, kita yang akan tersingkir. Bambang tetap berjalan tegak. Sorot matanya tenang. Ia tak pernah membalas, tak pernah berhenti untuk menegur. Baginya, diam adalah jawaban terbaik. Pagi itu, Han Soyeon memanggilnya ke ruang rapat kaca di lantai atas. Di sana sudah duduk para direktur dengan setelan jas mahal. Wajah-wajah serius yang terbiasa mengambil keputusan bernilai miliaran won. "Soyeon-si, apakah ini asisten baru Anda?" bisik salah seorang direktur dengan nada meremehkan. Han Soyeon hanya menjawab dengan anggukan singkat. Ia duduk anggun di kursinya, lalu menoleh pada Bambang. "Catat semua poin rapat. Pastikan tidak ada yang terlewat." Perintahnya datar. "Baik, Nyonya," jawab Bambang sambil menunduk hormat. Lalu segera duduk di kursi samping dengan pulpen dan kertas siap di tangannya. Rapat berlangsung sengit. Angka-angka, strategi ekspansi, hingga pertemuan dengan investor asing dibahas panjang. Bambang menulis cepat, mencatat dengan teliti setiap poin yang keluar dari mulut para direktur. Sesekali matanya menatap layar presentasi, lalu kembali ke kertas. Tidak ada satupun yang ia lewatkan. Di akhir rapat, Han Soyeon menutup mapnya. "Besok ada pertemuan dengan investor Jepang. Saya ingin semua persiapan sempurna." Semua direktur mengangguk. Tatapan sebagian dari mereka jatuh pada Bambang, yang kini berdiri di belakang CEO, memegang catatan lengkap rapat. Beberapa wajah jelas tidak senang. Ketika Han Soyeon melangkah keluar, Bambang mengikuti di belakangnya, langkahnya tenang. Di bawah, para mekanik yang melihat hanya bisa menahan iri. John-ho, kepala mekanik, mengepalkan tangannya di saku celana. Matanya menyipit penuh amarah. "Kita harus hentikan dia. Kalau tidak, dia akan terus naik, dan kita hanya jadi bayangan." Malam harinya, ruang istirahat bengkel kembali jadi tempat bisik-bisik konspirasi. Lampu neon redup berkelip. Meja lipat penuh dengan bungkus makanan cepat saji. John-ho duduk di kursi plastik dengan tubuh condong ke depan. Di sekelilingnya ada 4 mekanik lain yang tampak gelisah. "Kita akan menaruh kesalahan di pundaknya," kata John-ho dingin. "Besok, saat investor datang, aku pastikan semua mata melihat dia sebagai pengkhianat." Salah seorang mekanik muda menelan ludah. Tapi, CEO bisa saja membelanya lagi. Kalau buktinya ada di depan mata, bahkan CEO tidak bisa menyangkal. Senyum licik John-ho muncul, membelah wajahnya. Tawa kecil terdengar, menandai lahirnya jebakan. Sementara itu, di lantai atas gedung, Han Soyeon berdiri di depan jendela besar kantornya. Lampu-lampu kota Seoul berkelip di bawah sana, seperti lautan bintang. Tangannya bersedekap, matanya menerawang jauh. Ia mengingat Bambang, sosok sederhana dengan sorot mata tenang. Ada sesuatu yang belum terungkap, sesuatu yang membuat hatinya tidak bisa berhenti bertanya. "Siapa sebenarnya kamu, Bambang?" bisiknya pelan. Bambang sendiri malam itu duduk di kamar kos sederhana yang ia sewa. Kemeja putih yang tadi ia kenakan tergantung rapi di dinding, dan ia hanya mengenakan kaos tipis. Di depannya ada catatan rapat yang masih ia telaah, memastikan semua poin siap esok hari. Ia tahu, besok adalah hari besar. Hari yang bisa menjadi batu loncatan, atau jebakan yang akan menjatuhkannya. Hari itu, bengkel mewah di pusat kota Seoul terlihat lebih sibuk dari biasanya. Investor Jepang yang terkenal disiplin akan datang meninjau langsung proyek kerjasama, ditemani beberapa pengusaha lokal. Semua karyawan mondar-mandir dengan wajah tegang. Lantai bengkel dibersihkan sampai mengilap. Mobil-mobil mewah berjejer dengan kap mesin rapi terbuka, dan setiap mekanik tampak sibuk pura-pura bekerja. Han Soyeon berdiri di pintu utama. Setelan jas putihnya memancarkan wibawa. Di sampingnya, Bambang berdiri tenang, mengenakan kemeja putih bersih, celana kain hitam, dan sepatu pantofel sederhana. Di tangannya ada map coklat berisi dokumen presentasi. Para investor tiba, disambut hangat oleh Han Soyeon. Dengan senyum tipis, ia mengajak mereka berkeliling bengkel, menjelaskan inovasi yang sedang dikembangkan. Semua berjalan lancar.
Sampai akhirnya John Ho melangkah maju dengan wajah pura-pura cemas. Nyonya Soyeon, ada hal darurat. Saya menemukan sesuatu yang harus Anda lihat sekarang juga, katanya lantang. Semua mata menoleh. John Ho membawa mereka ke salah satu mobil sport hitam yang dipajang di tengah bengkel. Kap mesin terbuka, dan di dalamnya, terlihat kabel yang terlepas serta baut yang tidak pada tempatnya. Lihat ini, ucap John Ho sambil menunjuk. Kalau mesin ini dinyalakan, bisa rusak parah. Dan yang lebih mengejutkan, kami menemukan obeng milik Bambang, tepat di dalam sini. Ia mengangkat sebuah obeng kecil yang penuh noda oli. Semua orang terkejut. Bisik-bisik mulai terdengar di antara investor. Beberapa bahkan mengerutkan dahi, memandang Han Soyeon seolah menunggu jawaban. Han Soyeon menoleh ke arah Bambang. Tatapannya tajam, penuh pertanyaan. Bambang, apakah ini benar? Suasana menjadi hening. Jantung semua orang berdegup kencang. Bambang berdiri tegak. Wajahnya tidak lagi pucat, tapi justru tenang. Ia melangkah maju, berdiri di samping mobil, dan menatap langsung ke arah investor. Tidak, jawabnya mantap. Itu bukan perbuatan saya. John Ho langsung menyambar. Jangan berdalih. Kami semua tahu, hanya kau yang selalu dekat dengan mobil ini. Bambang menatapnya sekilas, lalu berjongkok di sisi mesin. Tangannya yang cekatan mulai menunjuk beberapa detail kecil. Lihat baik-baik. Kabel ini seharusnya dipasang model terbaru, generasi 5. Tapi ini masih kabel generasi 4, yang sudah tidak dipakai sejak 2 bulan lalu. Artinya, seseorang sengaja menggantinya. Investor mulai saling berbisik. Wajah mereka berubah serius. Bambang melanjutkan, dan obeng ini, perhatikan baik-baik. Gagangnya hitam polos. Obeng saya bergagang merah. Selalu saya simpan di laci kantor Nyonya Soyeon. Kalau perlu, mari kita periksa sekarang. Han Soyeon menoleh ke salah satu staf. Bawa obeng milik Bambang dari laci saya. Tak lama kemudian, staf itu kembali dengan sebuah obeng bergagang merah, persis seperti yang dikatakan Bambang. Semua orang terdiam. Investor Jepang menatap tajam ke arah John Ho. Wajahnya tidak menyembunyikan ketidaksukaan. Wajah John Ho memucat. Ia berusaha bicara, tapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Han Soyeon berdiri tegak. Sorot matanya dingin. Jadi, siapa sebenarnya yang mencoba merusak reputasi perusahaan saya? Para mekanik lain menunduk. Tidak ada yang berani menjawab. Investor hanya menggeleng, lalu salah satu dari mereka berkata dalam bahasa Inggris patah-patah. We trust your company, but we don't trust your workers. Han Soyeon menunduk hormat, lalu menoleh pada Bambang. Terima kasih. Kau sudah menyelamatkan nama baik perusahaan ini. Semua orang terpaku. Investor yang tadi meragukan kini justru kagum. Bambang berdiri tenang. Hanya menundukkan kepala dengan rendah hati. Setelah para investor pergi, bengkel kembali hening. Han Soyeon berbalik menatap John Ho dan para mekanik. Mulai hari ini, kalian semua dinyatakan tidak lagi bekerja di perusahaan ini. Saya tidak butuh pengkhianat. Satpam dipanggil, dan para mekanik itu satu persatu diusir keluar. Wajah mereka penuh penyesalan, namun tak ada lagi yang bisa dilakukan. Di tengah ruangan yang kini sepi, hanya ada Han Soyeon dan Bambang. Wanita itu melangkah pelan mendekatinya. Wajah dinginnya yang biasanya sulit ditebak, kini melunak. Bambang, katanya lirih. Kau bukan orang biasa, bukan? Bambang menunduk, lalu tersenyum tipis. Yang penting bagi saya, Nyonya, saya bisa menjaga kepercayaan Anda. Han Soyeon menatapnya dalam-dalam. Ada sesuatu yang bergetar di hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama ini. Sebuah keyakinan bahwa pria sederhana ini menyimpan rahasia yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Lampu bengkel masih menyala terang, namun suasana sudah berubah. Bukan lagi kebencian atau ejekan, melainkan penghormatan diam-diam. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya.
Cerita selesai. Sahabat semuanya, dari kisah Bambang kita belajar bahwa hinaan manusia bukanlah akhir dari segalanya. Terkadang, orang yang dipandang rendah justru menyimpan kemampuan luar biasa yang tidak pernah kita duga. Bambang tetap sabar, tetap rendah hati, dan itulah yang akhirnya membuka jalan takdirnya. Kita diajak memahami bahwa harga diri tidak ditentukan dari pakaian atau pekerjaan, melainkan dari keteguhan hati dan kejujuran. Maka, jangan pernah meremehkan siapapun. Sebab, bisa jadi orang yang kita remehkan hari ini, kelak menjadi orang yang akan kita hormati esok hari. Terima kasih sahabat sudah menonton cerita ini hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar hikmah yang kalian dapat dari kisah ini. Semoga kisah ini membawa pelajaran berharga, menambah keimanan, dan menguatkan langkah kita dalam menjalani hidup. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.